kalau Mas Sony, Mas Fikar itu awalnya mengenal PSIS itu dari mana? Nah kebetulan waktu itu di zaman Arema ya Mas ya. Pak Son ki sekarang di Luruk kamu tugas, jangan kamu minum. Kita serba salah juga. Paling ngomong 10, ngomong 5, ya ono apa-apa wis maju. Awal dulu itu untuk perekrutannya tuh yang dipilih seperti apa? Kita pengen menghilangkan stigma itu. Semua pertandingan ya tanggung jawabnya semua besar. Hai, selamat malam, selamat pagi, selamat sore ya. Kembali lagi bersama kita berdua. Saya Puri Blonde dan teman saya Yogi Alfauzi. Yes, dalam acara OTS Obrolan Tribun Selatan. Yeay. Jangan kau ragu, kami di sini untukmu bersama meraih kejayaan. Ini episode OTS yang ke-6. Setelah ke-1 sampai 5 kita lancar-lancar aja ya Mbak Furi ya. Alhamdulillah ya. Juga kebetulan teman-teman yang ada di luar sana ya, antusiasnya juga sangat luar biasa. Pasti dong. Mengapresiasi program dari Panser Biru ya, khususnya di bidang media ya. Betul. Ada yang komen, ada yang nge-like, ada komen-komen yang kurang mengenakan juga nggak apa-apa, itu sangat-sangat mensupport kita. Membantu, ya, betul. sangat-sangat membantu kita untuk jadi lebih baik. Betul ya. sekali. Kebetulan di episode ke-6 ini Mas Yogi kita juga sudah mendatangkan tamu yang sangat luar biasa juga ya. Ini salah satunya divisi dari DPP Panser Biru. Mereka bagian garda terdepan untuk mengamankan teman-teman dari supporter tuan rumah atau supporter tamu. Oke. Langsung aja Mbak Furi dipanggil. Oke, kita langsung aja panggil ya. Ada dari Korlap Panser Biru, ada Mas Sony dan Mas Fikar. Silakan. Selamat malam. Silakan duduk. Mas Oke, Fikar. Silakan duduk. Wah, gede-gede ya. Gede apa? Orang udah gede. Seragamnya gitu api, seragamnya api. Oh anyar. Keren banget. Seragamnya anyar. Baru buat ya. Mas Ketum untuk seragamnya. Pak Ketum, terima kasih buat seragamnya. Ganti celana, sepatunya juga baru semua. Waduh, ya. Oh iya, komplit ya. Ya, seragam semua. Oke, boleh di-spill ya rasanya. Untuk media juga mau seragam baru Pak Ketum. Oke, Mas Sony, Mas Fikar, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Mbak Puri. Baik, sehat. ya. Mbak Puri, Mas Yogi sehat ya? Alhamdulillah kita sehat. selalu sehat. Rasanya jadi sehat-sehat ya. Berkat pandungannya Kudu jenengan. Ya, oke. Mas Sony, terima kasih sudah hadir ya. Sekali lagi ini episode ke-6 Mas ya, mendatangkan Mas Sony sebagai Korlap sama Mas Fikar. Nah, sebelum kita jauh berbincang-bincang mengenai Korlap Panser Biru atau mungkin seputaran Panser Biru, kita mau kenalan dulu. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang belum tahu Mas Sony sama Mas Fikar ini siapa dan kesehariannya itu ngapain aja ya. Monggo Mas Sony, silakan. Terima kasih Mas Yogi, Mbak Puri atas undangannya di OTS. Betul. Ya. Keseharian saya, perkenalkan diri, nama saya Sony Hidayat sebagai Ketua Koordinator Lapangan Panser Biru. Oke. Keseharian saya di luar pertandingan, di luar PSIS, Ya. itu saya ngelola parkir. Buka warung ayam juga, ada warung ayam di samping ada Jalan Setiabudi. Masuk ayam Sukoroso, cabangnya dari sini. Oh, Dekat rumah saya ya. Pengusaha pedagang ya Mas Sony ya. Mudah-mudahan lancar Mas. Amin. Monggo coba-coba teman-teman semua. Iki wis teko urung ayame ku cacah iki. Kami ada, pokoknya di situ juga ada Pak Sony gitu. Oh ya, Oke. siap. Parkirannya Mas tadi sempat Parkirannya Bentuk saya itu parkir. pengelolaan itu dari sepanjang jalan Taman Siswa dari UNES sampai ya sewilayah Gunung Pati lah, terutama jantung kota Gunung Pati adalah di Sekaran. Oke ya. terlalu Mana aku luas ya. parkir gratis loh Pak? Gratis. Gratis. Oh, lagi senengnya korupsi. Semua korupsi lagi ya. Oke, Mas Fikar sebelumnya Perkenalkan, nama saya Fikar. Jadi yang belum kenal sama saya, nama saya Fikar Fikri. Saya di Korlap itu sebagai bendahara
Dan Keseharian Mas. saya itu mengurus anak yang pasti. Family man. Sayang anak. Jadi tiap hari juga kerja di salah satu instansi di pemerintah Kota Semarang. Agak semangat sedikit Mas ngomongnya Mas Ya ya. pokoknya tiap hari kerja ngurus anak, pulang udah gitu aja, nonton bola. Nah itu kesibukan saya seperti itu. Pokoknya misinya camat lah itu. Amin. Oke, terus selanjutnya kalau Mas Sony, Mas Fikar itu awalnya mengenal PSIS itu dari mana? Apa nonton pertama kali PSIS? Monggo ceritakan Mas Sony dulu. Dari siapa lagi? Mas Fikar Pak? Monggo, silakan. Nggak apa-apa. Jadi, saya itu sebenarnya terjebak Mas, di apa ya? Akhirnya seneng saya terjebak ini. Ya, Oke. Jadi Sampai. dulu ki aku apa ya Mas? Aku sekarang ini nakal. Kayak neng wilayah metu-metu lah nakal. Aku tahun 2008 tahun 2006 aku masuk di Dongpane. Ya kriminalistik lah. Terus tak ulangi lagi waktu itu tahun 2007. Begal aku Mas. Aku begal, akhirnya aku ketangkep. Aku nggak ngerti nih kono. Terus dulu Sekar ya, aku belum bergabung di supporter belum. Ya. 2007 belum tergabung di situ. Terus aku nyodok zaman kayak HP 3315. Nokia 3315. Kira iso lumayan tapi aku keadaan itu rasa sadar. Jadi tak goleki. Terus di situ aku dibantu dengan Mas Wareng. Nah, dibantu dengan Mas Wareng karena Mas Wareng sing apa ya? Berjasa. Zaman biyen iki yo denen penadah. Iya. Penadah. Pokoknya cuma sing nyikat-nyikat aku sing nada ya Mas Wareng. Oh. Nah, terus waktu itu akhirnya aku ditebus. BB ini tak belekke kabeh, dibelekke karo Mas Wareng tak kayak itu tak gelem. Waktu itu terus aku ngomong sama teman-teman dari Sekar karena aku itu supporter paling muda sebenarnya Mas Agi, Mbak Wuri. Saya itu baru masuk tahun 2009. 2009 terus ya awal-awalnya saya rekoso banget lah. Nah, terus di situ saya dikenal sama Mas Arek. Ya wis lah aku ra iso bantu piye-piye cuman aku ya iki lah getehku karena aku wong dalan. Karena aku ning dalan ya wis semisal ono apa butuh apapun nanti Mas Wareng hubungi aku. Nah, kebetulan waktu itu aku memang ora mudeng tenan Mas antara supporter Semarang iki ono loro iki aku memang ora ngerti. Jadi aku pertama kali masuk ke stadion itu bukan Jatidiri, bukan Citarum. Sleman. Pertama. Jadi itu aku ada ketanya dulu sama Yudan ya. Sekar Yudan. Sekar ya. Yudan itu bilang, Mas Sony ini dibantu Mas no. Terus akhirnya almarhum Bedan lah sing mulai kenal kayak aku sepak bola. Oh ya wis lah, almarhum lah. Terus oh ya wis lah mangkat. Waktu itu belas Mas aku ora sing kenal sedangkan aku kon nggowo zaman biyen Mas Gubang nggowo tas gunung ya putih ya. Truk ya. Nah, ini satu-satunya supporter sing nggowo pedian sak tas gunung ki aku Mas satu-satunya. Dan ning kono iki aku ora ngerti lho, kok ora tukaran, ngerti balik malah tukaran. Aku bingung lho. Semarang mbak Semarang itu tukaran piye ya ora ngerti. Waktu itu gebiengnya sampai dari Magelang ya, dari Magelang gebieng itu sampai Barawa. Setiabudi, tol Setiabudi. Oh. Tol Setiabudi masuk, nek semisal itu enggak tol ya kita enggak tahu. Iya. Terus kejadian lagi yang kedua, itu pertama ya Mas. Pertama aku nonton bal-balan, jak tukaran. Yang kedua aku ketusuk. Ketusuk, pernah dengar ya? Saya pernah dengar itu Ya, ya. ST Tawang apa ST Poncol? Terus yang ketiga ini tragedi Jeporo. Parah. Jadi tragedi Jeporo pun aku juga gak ngerti Mas. Jadi kan memang basicku dalan aku ngamen gitu kan. Ada yang saya gini gini gitaris Serpet Kuda dari serial. Oh iya. Si Kodok, masih ingat. Masalah ingat Kodok ya, kayak gue Sony kan. Terus waktu itu ditelepon Mas karo Ida juga itu. Pak Son ki sekarang meh diluruk kamu. Jadi pas tukaran di Pondok pun aku yo ora mudeng. Jadi aku ditekoi, aku ngerti nih. Saya digoleki aku sama Mas Dok. Galih. Jadi aku ki ngerti teman-teman ya di situ kok. Awalnya saya
kenal ya saya nggak ngerti. Di situ yang saya kenal adalah Mas Dodik dari Tujuboyo. Oh. Itu sama-sama pengamen sama saya. Oke. Jadi waktu itu sing nemenin aku ya Mas Dodik. Terus akhirnya ngumpul terus aku ngomong Mbak Sekar nek memang gue pengen gede itu setelah Jonsena Sekar setelah Jonsena ya. Nah, terus gabunglah di situ dengan Plasma. Terus saya diambil di situ dari Sekar, terus saya gabung ikut di garis kerasnya. Lu pernah kan dibawa? Ya, Sekar yang bawa dulu. Garis kerasnya itu ya teman-teman Sekar. Oke. Jadi saya itu sebenarnya termuda Cukup di situ. sangat terjebak ya. Coba yang bikin sayang ya. Yang bikin sayang, sampai yang bikin sekarang sayang. gitu. Berarti kan solid ya ibaratnya Mas Sony apa totalitas teteknya kan biyen wis Ya. sekarang wis kejegur ya sisane wah tekan saya ini. Akhirnya sekarang menjadi ketua Korlap Semarang. Korlap. Kalau Mas Fikar sendiri, Kalau saya Kenalnya Mbak tuh Puri, gimana? Mas Yogi itu dulu sekitar tahun 2004-2005 itu saya sudah diajak sama kakak saya nonton bola ke stadion. Entah itu pertandingan apa saya belum tahu, belum mudeng. sebenarnya nonton bal. Sebenarnya nonton bal ning Tribun Timur wis lungguh bean kaos iki wis jek dilebokke kaos PSIS dilebokke nang cah cilik itu banget lah. Itu berarti umur berapa Mas Fikar kira-kira? Itu saya lulus SD kayaknya. Oh, Ya bener cek cupu-cupune ya toh. Lulus SD. Terus setelah itu kan di daerah saya itu baru terbentuk kan Snack tuh baru-barunya ya 2004 itu. Terus ada salah satu sekarang sudah almarhum namanya Bang Gadon itu dirikan Snack namanya Triple X, Snack Triple X dulu. Itu gabungannya sama Cung yang Tiga Rasa. Nah setelah itu dulu sebenarnya teman-teman gangster tuh ya dari Snack sebenarnya. Oh, gitu. Terus tahun 2010 ke atas itu masuklah Mas Rio. Ya. Rio Ram. Oh, Riora. Oke. Rio Ram. Jadi akhirnya teman-teman sudah hijrah diajak hijrah semua ke pasar. Hijrah ke selatan ya. Sebenarnya pasar gangster tuh sudah berdiri sejak 2001 dan kita tahunya itu sejak ya baru-baru ini. Terus kita bukan seluk beluknya, terus sesepuh-sesepuhnya kemarin juga sempat ketemu sih bagaimana cerita awalnya. Makanya sebenarnya Panzer Gangster berdirinya sejak tahun 2001 bukan 2010. Cuman karena kita ngambil simpelnya pada saat Mas Rio masuk itu Mas gawe dhewe lah sudah. Oke. Daripada mikir ya, kita wis 2010 berarti ya. Betul. Oke, itu berarti awalnya memang dari Panzer Gangster. Gangster pun spanduknya dulu tuh masih ada, foto-fotonya masih ada semua. Jadi sejak sebelum ada Panzer Biru malah. Oke, Panzer Gangster masih kemarin PSIS habis ya. NIF ya Mas ya. Oh, Mas aku nak tunda sih. Selamat. Ya, Panzer Gangster. Alhamdulillah saya tidak diundang ya. Intern bro, intern ya Mas ya. Pokoknya doa terbaik untuk Panzer Gangster lah. Padahal yang seneng nyanyi kok nyanyi ning kono lho. Oke, selanjutnya Mbak Puri ini kayaknya berarti kan Mas Sony tergabung dalam Korwil Sekar. Kodo Dewi. Nah, Mas Sekar di Gangster. Nggih. Nah, untuk di Korlap sendiri berarti jabatan Mas Sony ketua, Mas Fikar Saya bendara. Nah itu berarti ada strukturnya ya Mas ya? ada. Makanya struktur tertata dari mulai pembina, terus ketua, Pelindung dulu. pelindung, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, danru, dan danru 1, danru 2 sampai danru 4. Karena banyak anggota jadi pertama kali awalnya itu memang kita nggak ada rencana juga ya Enggak, itu gara-gara apa Mas ya itu? Awal-awalnya Terbentuk Korlap ya. Awal-awalnya terbentuk Korlap itu pas tahun berapa ya? Ya Mas Rio itu. Mas Rio. Jadi dulu kan pertama kali sebelum kepemimpinan Mas Mareng. Pas masih pertama itu Bang Pek, terus Mas Mario. Oh iya. Nah, Mas Mario kita dirangkul semua gabung dengan Gangster tapi pakaiannya saya ikut singlet kayak ya bisa seneng main tato. Oh iya. Singletan. Penting cacah sih paling wong 10, wong 5. Nek ono apa-apa wis maju kuwi terus. Oh, Akhirnya
Mas Wareng itu setelah Mas Mario terus Mas Wareng jadi ketua umum, terus kita baru buat seragam. buat seragam. Oke. Pertama kali jadi tertata itu jabatan Mas Wareng yang pertama tahun 2014 ya. Sampai sekarang alhamdulillah tertata solidaritas itu tertata. Dan pada saat itu saya ngerangkep sekretaris ya bendara, pokoknya ketuanya Mas Sony sekretaris bendara saya. Marah banget Aku ya. terima naik benar. Nah itu kalau untuk perekrutan anggotanya Mas, kalau sekarang kan udah banyak ya. Nah itu awal-awal dulu itu untuk perekrutannya tuh yang dipilih seperti apa? Apa sing tatoan, apa sing awake gede, apa sing piye Mas? Ya itu kayak tato kan nggak harus, tapi apa ya, kriteria itu harus mulai dari visi, Oke. apa postur, nggak ada dari. Nek Nek keplay cilik mah opo yo ya? gini ora iso ya. Aku ora Mas aku. Jadi ngene iki. Keplay ora iso ya. Aku main ngamanke kancaku dhewe semampluk aku malah. Nah disitulah. Kriterianya boleh dispesifikasikan Mas. Jadi pada saat ya kepemimpinan Mas Dok ya, baru kita terapkan Ya. itu persyaratan utamanya harus memiliki KTA, itu Ya, harus oke. wajib. KTA dulu. Terus setelah itu Punya korwil. punya korwil lah pasti. Terus berdomisili di Kota Semarang itu paling diutamakan karena pertandingan itu kan Ngombe ya Mas. berlangsungnya kan boleh. Kopi di Semarang terus. Jadi mau nggak mau kalau ada rakor terus kita suatu saat membutuhkan itu harus siap, Ready ready, gitu ya. ready selalu Pokoknya harus. anggotanya itu paling enggak harus Pokoknya ready. paling jauh itu kalau yang sekarang anggota kita tuh di daerah Ungaran. Oke. Ungaran itu paling jauh. Kalau untuk Kabupaten Kendal, Demak, kemarin sempat sih ada yang daftar cuman dari, Sekarang ya dulu Mas. tapi kan masih dalam Wisma. Udah ya lewat Bangkok ya. Maksudnya pembelaan. Masalah kan masalah. Karena kemarin kan perekrutannya tuh rekomendasi dari Mas Sony, Pak Yeng sama Mas Dok. Jadi setiap ada yang mendaftar ya tergantung 3 orang ini. Masuk enggak Ya, masuk kriteria apa kriterianya, enggak? betul. Ya, Jadi gitu. dilihat secara fisik dulu itu penting ya Mas ya. Ya pasti. Oke. Makanya kan kita kemarin juga harus wawancara dulu. Oke. Jadi harus tatap muka dulu wawancara. Baru. Tetap ora gitu. Nah, Sampai berapa kali Mas ya apa untuk reshuffle itu? Itu sudah terbentuk terus wah kok iki akhirnya sudah pakai seragam harus kita lepas. Oke. Konsekuensi ini dites, berarti dites di lapangan, oh ternyata seperti ini, ya udah kita daripada nanti ke depan lebih tambah karuan, Nah, bisa ini ambil kita tegas. sebenarnya trialnya itu musim kemarin. Itu baru trial teman-teman yang baru. Jadi sebelumnya kita itu cuman punya anggota 25 orang ya. Ya, dan itu pun Maksimal 25 orang. cuman Sekar, Gangster sama Bondarjo ya. Sama Cakep. Cakep, ya. Ada Cakep, ada M juga ya. M baru M. dukung. Nasaris ya. Ya, Mas Aris di situ. Nah, itu ada yang berarti kan ada yang dikeluarkan gitu ya paling. Ada. Itu kenapa? Maksudnya alasannya apa? Jadi kalau nggak sesuai kriteria itu artinya kita waktu kita jaga kita harus siap dalam keadaan apapun, itu harus berdiri. Terus mana yang kelihatannya kita harus belajar di situ karena satu kepala itu harus menguasai. Misal kita anggotanya 50, penonton kita di Selatan udah berapa? Ya. Sekitar berapa ribu itu berarti satu kepala menguasai sekitar 150-an. Satu kepala bisa. Karena mungkin waktu itu mabuk terlalu itu ya, minum terlalu akhirnya Over. tidur masih pakai seragam ya sudah lepas. Oke, Jadi berarti ya Jadi mabuk attitude- boleh, attitude minum itu- boleh, tapi Betul. waktu kamu tugas jangan kamu minum. Setuju. Setelah itu silahkan. Setuju. Jangan mabuk lah. Aku lagi setuju. Mohon maaf sekali Anda tereliminasi ya. Nah, karena kembali lagi ya tugasnya kan Korlap berarti kan sebagai keamanan ya. Nek keamanannya sing ngamanke wis TPS ya kan? Nah, itu. Apalagi anggotanya gitu. ya. Makanya kita kan sekarang lebih berkata lagi itu, jadi kita bentuk 4 regu. Oh, Regu dari 1, 2, 3 itu lantai 1, 2, 3. Untuk Oke. yang regu 4 itu khusus kalau ada supporter Tamu. Oh.
Oh, sip. Ah, oke. Jadi, ya kita lebih menata lagi lah. Sebenarnya saya waktu awal-awal kepemimpinan Mas Dok itu ditawarin jadi divisi tour. Oh, divisi tour. Iya. Cuman saya ya karena sudah komitmen sama Mas Sony, akhirnya saya sampaikan kalau saya nggak bisa menerima itu. Tapi aku orang bujuk loh Mas. Akan saya Mas Sony. Ya saya tahu kalau saya keluar pasti Mas Sony mengundurkan diri. Harus gandeng gitu ya, kenapa ya? Gandeng jem. Makanya tadi saya bilang kalau kita kerja ibaratnya di situ apa ya, Korlap itu nggak serta-merta sing orang-orang pandang, jadi ya ngeri lah Mas Korlap itu. Jadi ketoknya penak ya, padahal ya ngeri Mas nek sing ono bos sekolah latih ngisor tekan dhuwur, enggak pernah ubeng durung kok saka tamu ono geger main ngono lah itu loh. Nah itu ngomongin itu Mas ya, ini juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya. Jadi ini tugasnya Korlap tuh apa ya? Kalau seperti yang kita lihat kan berdiri di ini ya, sebatas pagar itu ada, terus teman-teman yang ada di atas itu mungkin bisa disebutin untuk tugas-tugasnya Korlap itu spesifikasinya seperti apa? Jadi SOP-nya sejarahnya dulu itu Korlap itu tergabung dalam divisi tour, divisi tour dan keamanan. Oke. Jadi Korlap itu tidak berdiri sendiri. Liga 2 itu kita masih bantu zamannya Pak Yeng, itu kita masih bantu untuk tour dan lain-lain. Terus sampai ke semifinal kita lolos ke Liga 1 itu kita masih masuk dalam divisi tour. Jadi Tapi udah pakai seragam Mas ya? Sudah pakai seragam. Udah pakai seragam. Selama itu nggak pernah pulang, nggak pernah mandi, terus pokoknya sampai Semarang besoknya berangkat lagi. Ya, tapi alhamdulillah langsung itu ya naik ke Liga. Ya, Wah itu amin. aku ngerasa kayak keren banget lah di situ. Iya. Wes sumpek ning kono, tapi kita selawatan bareng atas kemenangan, nangis bareng. Itu saya tiap hari ngeri asli. di Simpang 5 ya daftari teman-teman, ya bawai uang teman-teman, bayari uangnya sampai saya setor tunai di Bank BRI untuk bayari bis itu sampai 60 juta dulu. Ngeri Mas. Iya. Tapi Luar enak ya, biasa Mas. ya. Tapi Pengorbanannya luar biasa ya. Ya, Harus siap siaga ya makanya apapun kan yang terjadi. Ya. kita jujur dari teman-teman Korlap itu jangan anggap terus dengan pakaian seperti ini, itu pakai sepatu saya perbarui semua terus sampai naik NDW, karena saya itu menjunjung tinggi loyalitas totalitas. Jadi meh di entuk bayaran apa ora, sing penting kowe iki PSIS mbok joko kanca-kancamu sedulur-sedulur. Setuju. Wis ngono toh. Ini enggak ada Luar biasa. enggak ada tendensi ke depan sing aku punya sing divisi aku harus seperti ini, pengen seperti ini. Enggak ada Mas. Jadi memang teman-teman makanya ada seleksi buat teman-teman ya karena itu. Karena kita menjunjung tinggi loyalitasnya teman-teman. Kowe iki ora dibayar, kowe iki bayar, tapi kudune kowe berkorban. Artinya ya korbanmu ora omong korban duit tok. Korban tenaga, waktu, bojomu seneng omah mbok tinggalke, sing wis do keluarga kan gitu. Iya. Sedangkan kamu nanti di lapangan hidup atau mati kan ya wis sampai ning resikonya kono. juga ya Mas ya. Dan itu terjadi resikonya Mas. yang paling ngeri. Dan itu terjadi berkali-kali. Beberapa teman dari Korlap itu ya meninggal dunia di jalan waktu kita masih di Magelang. Tugas nih Mas. Dalam tugas masih pakai seragam Korlap itu almarhum Benen. Iya. Terus Dan Mas Doble. itu berdua bareng itu. Terus Kawit, Ya, almarhum Kawit. Kawit juga. Jadi sekarang itu paling banyak Mas. Jadi sampai Dia aku. Iya karena itu ngeri. teman-teman kita juga ya. Jadi kalau misalnya di tribun biasanya ono wong iki bikin rame, bikin anu ya kan. Itu nangis dong. Nah, kita soalnya sama Mas Bene sama Ya. Mas Kawit itu kita juga deket secara personal Iya, ya. karena orangnya apa ya? Nah, aku Ya Mas Kawit sangat menghibur Mas. Iya. Dari dia saya juga secelelean. kehilangan teman-teman yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar loyal dengan saya awalnya. Ya buat teman-teman yang nonton podcast ini mohon untuk keikhlasannya mengirimkan doa Iya. buat almarhum Mas Benen, Mas Kawit, Mas Doble, Yoyo, dan Mas Soyo, terus terus Kirun, Mas Kirun, terus Mas Andi, iya Mas Andi. ya, teman-teman yang kita di apa yang masih terlibat dalam membela PSIS gitu.
Iya, masih ada teman-teman kita yang di sini yang Ya, meneruskan meneruskan perjuangan teman-teman mereka. semuanya ya, Ya. yang Oke. sudah Iki dipanggil. aku mau terus petenan juga. iki nangis aku tatonan. Aku tatonan nangis yo ngeri yo. Bang Mas Sony tatonan nangis. Enggak, karena Berapa? kita deket ya toh. Jadi merasa kehilangannya itu Iya. benar-benar yang Iya benar, Pak. Jadi kerasa gitu. Pas waktu itu saya itu sempat 3 bulan itu saya enggak pokoknya jalur selatan saya itu enggak mau. Enggak mau. Bahkan saya enggak mau nonton bola lagi, enggak mau ini lagi. Akhirnya waktu itu ada gesekan apa sih Mas ya? Terus saya disemangati, ayo Mas, ayo gini-gini. Ya sudahlah, akhirnya maju lagi. Berarti sempat drop itu ya Mas? ya, Pasti, gara-gara karena kejadian. teman-teman meninggal itu di hadapan mata. Di hadapan mata. Teman-teman yang meninggal itu kayak Yoyo yang jatuh dari Ya, kereta betul. itu kan juga waktu itu belum ada media HP ya gini kan belum ada di koran gitu. Di OTW ke Sidoarjo Mas ya. Sidoarjo jatuhnya di Di Radu Blatung. Berhubung Radu Blatung kita turun di situ karena Oh, sebelum Radu Blatung. ya sebelum Radu Blatung. Terus kita turun di Radu Blatung dan itu apa ya Mas? Apa pernah kan Mas kita buat statement sing kaosnya ini ganti yo karena di situ ada matanya satu ini. Masih ingat gak? Yang tengkorak yang pertama. Oh, yang tengkorak. Nah, kan oke, matanya. oke. Akhirnya dibuang terus waktu itu saya buat MMT Panzer Sekar gak ada matinya. Nah, Oke. nah itu Ya. mulai yuk kita rubah semua, reshuffle semua ini. Ya. Ya biar bagaimanapun percaya nggak percaya faktanya seperti itu. Oke. Oke. Oke, kita tinggalkan kesedihannya kita ya Mas ya. Lanjut. Ayo, minta suran-suran lagi yuk. Ayo. Oke, sebelum kita mau juga ngucapin terima kasih ya untuk para sponsor yang sudah mensupport acara OTS obrolan Tribun Selatan. Yang pertama ada sponsor utama kita, ada Tipsy Lion. Tepuk tangan toh ya. Itu ada Apa yang sing oke. Sing oke. Ini ada minuman rasa-rasa buah mangga, monggo dicipi Ya, Mas. dicipi. Dicipi dulu ya, diminum ya. Ini seger Iki pol ya. Produk terbarunya Tipsy Lion. Katanya Gimana? Seger kan? Seger Yan, ya. sesuk meneh sing akeh. Macam varian. Oke, tadi Tipsy Lion ya itu lokasinya di Jalan Sisingamangaraja Candi Sari ya. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong-nongkrong ya, melepas penat boleh langsung aja mampir ke Tipsy Lion. Kemudian ada dari My Super Soccer ya buat teman-teman, jangan lupa di follow Instagramnya My Super Soccer. Kemudian ada Komunitas Semarang yang bergerak di bidang media partner, event dan community dari Kota Semarang. Jangan lupa juga di follow Instagramnya ya Komunitas Semarang. Kemudian ada Jaswan atau Jaswan Sportwear, official partner PSIS Development. Itu lokasinya di Jalan Seruni, Telogosari Kulon ya. Kemudian ada Panzer Biru Store, official merchandise Panzer Biru. Jadi buat teman-teman yang mau cari-cari outfit ya, outfit untuk stadion ke Stadion Jatidiri atau away apa home boleh langsung aja ya di store-nya Panzer Biru. Terus ada juga BSS Streetwear. Buat teman-teman yang mau sablon kaos ya langsung aja kepoin Instagramnya BS Streetwear, itu lokasinya di belakang Rumah Sakit Ken Saras ya. Lanjut apa lagi Mas? Lanjut, kemudian ada Semasa Kopi. Terima kasih, ini sudah datang Semasa Kopi. Itu rukonya, store-nya ada di Jalan Ciranda, Taman Ciranda. Kemudian ada di Mula Warman Tembalang. Dan yang terbaru di Uptown Mall Cafe di BSB. Terus kemudian ada lagi Kejadian Semarang. Jadi kalau yang udah ngefollow yang lama ke Bennett, jangan lupa yang baru di @kejadian_smg dan @info_kejadian_Semarang. Kemudian ada kuduruti.com, ini juga salah satu programnya Info Kejadian Semarang, tapi bergerak di bidang web. Jadi untuk beritanya tentang Semarangan semuanya. Kemudian ada Nomaden Staff di Jalan Taman Siswa, buat outfit kalian kayak seperti yang saya pakai ini. Ini banget ya bro. Pokoknya yang cari outfit untuk semuanya, badan dari atas sampai bawah, ke Nomaden Staff di Jalan Taman Siswa di Tanjakan Setanjung. Oke. Yang terakhir ada MMC Jersey Semarang. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya MMC Semarang Katalog. Tepatnya rukonya di Gang Rambutan Jalan Sekaran. Oke, gitu. itu tadi sponsor-sponsor yang sudah mendukung ya, tepuk tangan.
Kita juga mau menawarkan nih buat teman-teman yang ada di luar sana ya, yang mungkin punya usaha, punya apa sih dagangan atau apapun itu yang mau bisa untuk masuk ke sponsor kita, boleh banget ya, bisa ditampilin Yang di punya sini ya sponsor cetakan utama. poster. Nice. Posternya kayak kurang kayak kosongan Mbak Ono sing gawe pakai poster. Langsung aja kontaknya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Nanti langsung kontak aja yang mau support acara kita di episode selanjutnya. Oke, lanjut bersama Mas Sony sama Mas Fikar ya. Mas, ada pertanyaan dari teman-teman di Apa? belakang layar. Mas Sony, tuh. Ada fotonya Mas Sony. Ini sih keren pol ya. Ini pertanyaan dari teman-teman. Mas Sony kan ya sebagai korlap. Keren nih. Indonesia nih. Tapi untuk away kadang Mas Sony itu ngomando Caca, korlap. Kenapa Mas? Kira-kira? Apa ya Mas? Jadi Di luar naskah loh gitu. Pertanyaan jedekan. Jadi teman-teman Mas Opel, Mas Jeffrey itu kalau away itu kan kadang terkendala ya. Mungkin ada pekerjaan atau apa, karena saya orang free. Betul. Jadi ya ngikut-ngikut. Nah, kebetulan waktu itu di zaman Arema ya Mas ya. Dan saya itu nyelengaknya di wing, gue sing lagi kayak. Betul. Nah, akhirnya kan munggah, dan waktu itu wah ini gue naik geger piye kan. Iya, Setelah kejadian di Magelang itu, ya. aku lihat di prank. Akhirnya di situ malah saya disambut sampai teman-teman sampai sekarang ngerti ini ya Samino sih nggak Samino jebule Mas Sony. Aku ya ora mudeng lah di situ. Bukan capo ya, saya cuman Mengganti sementara. Bukan menggantikan. Apa ya? Mengisi kekosongan. Betul. Teman-teman nek nonton kok dateng. Makanya nonton wayang ya. Aku langsung munggah. Loh nyanyi. Nah, mulai itulah terus. Membakar semangat teman-teman ya Mas ya. Betul. Yang nyemangati apa? PSIS ben PSIS ki sangar loh. Ya. Nah, tapi sing dhuwur mikir ki sangar ora. Gue ini sedur tinggi. Gusti Allah, Gusti Allah. Ngomong salah Enggak apa-apa. Terus Mbak Puri? Oke, kemarin itu sempet ya di Instagramnya Korlap Panser Biru, itu teman-teman dari Korlap itu ngadain ini ya acara diklat ya Mas ya. Betul sekali. Ada fotonya di belakang. Itu di mana Mas? Ya. Lokasi di mana? Di camp Mawar Pondok Kopi. Oke, itu Camp Mawar Pondok Kopi. dalam rangka apa sampai diadakan berapa hari itu Mas? 2 hari. Dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 28 karena teman-teman jauh sebenarnya pengen 2 hari atau berapa. Nah, kita rangkum, maksudnya pertanyaannya itu di sana dalam rangka apa Mas? Terus tujuannya apa? Berapa anggota? Sama terakhir kejadian unik apa? Monggo dijawab satu-satu. Wah, ben langsung mak bles. Ayo Mas Fikar. Ayo. Tujuannya dulu mungkin. Tujuannya Dulu ya. Tujuannya itu sebetulnya bukan untuk latihan fisik, tapi untuk kebersamaan kita aja. Jadi selama ini kalau saya lihat itu teman-teman di Korlap itu lebih suka ngerombol dengan kawanan yang sering kumpulan. yang kenal. Ya, nek carane cewek-cewek iki ngegeng-ngegeng. Jadi aku kudu rego iki, aku kudu rego iki lah. Kita pengen menghilangkan stigma itu. Jadi tujuannya itu yang pertama, terus yang kedua lebih ke merefresh teman-teman karena kan mumpung ada jeda musim kompetisi, makanya kita isi dengan kegiatan itu. Terus apa lagi Mas? Apa ya? Total. Jadi total ya pesertanya. Total pesertanya kemarin yang ikut diklat itu sebenarnya 50 Mas. Tapi yang ikut diklat kemarin cuman 45. Sebenarnya bukan diklat ya, nek saya bilang itu kalau diklat itu apa ya? Kalau diklat itu pendidikan keras, pendidikan dasar dari supporter itu seperti apa? Karena kalau kita supporter kalau ada diksar itu kan ya lucu. Supporter diksare piye wong supporter iki wis ngono kuwi yo. Kan enggak ada diksar. Akhirnya ya itu saya namakan ya ini makrab buat teman-teman makin karena kinerja kita itu harus chemistry. Kalau sudah chemistry kan enak. Kerjanya enggak usah tahu ini posisinya harus gimana ini harus gimana itu harus tahu. Jadi kalau suatu saat
temennya si A nggak berangkat, terus dia harus ditugaskan bareng teman si B, itu harus bisa klop gitu. ya bisa nyambung gitu loh. Ya. Lama Itu tuh ya tujuannya lebih itu. gengan bareng ya. Biasanya kalau Jadi kan cewek-cewek kadang kan ya, teman-teman tuh rasan-rasan. teman-teman nggak pede, wah aku sama ini nggak pede. Kadang pede sama teman-teman yang biasa berbaur gitu. Ya mungkin yang teman-teman yang baru itu mungkin ada anggapan senioritas junioritas. Iya. Kalau di kita nggak ada Mas. Pasti Ya wah kita kowe sama-sama. cahanya kowe kerjane kowe sing keras. Ya enggak. Wong nyatane setiap kegiatan ya sing cover itu selalu KSP. Saya, Mas Fikar, Mas Hafid, Conge, itu udah tempat cuma cover-cover teman-teman semua. Terus kejadian sing lucu Mas ya. Soalnya di Instagram ono ki sing koyo pupur-pupuran lah. Iki acarane Nah, iki harusnya Gibson wi. Tong bacil itu, Tong bacil. Pak Ketua Divisi Media ya ceritanya mana ono wong. Maksudnya di sana tuh acaranya ngapain? Jadi Selain gini. mengakrabkan itu ada momen-momen apa gitu? Kayak yang paling lucu tapi ya tak bedek sebut jeneng ra sebut apa ya? Ra apa-apa, Wong percaya anggota dhewe. aku. Jadi di situ pagi-pagi Mas setelah apa? Malam kita makrab, api unggur kita bicara dari hati ke hati, kita doakan teman-teman yang sudah nggak ada, teman-teman yang sudah mendahului kita baca Al-Fatihah, kita pokoknya berdoa bersama untuk kebaikan PSIS, untuk kebaikan Panser Biru ke depannya semoga jadi juara. Bagaimana pokoknya ya kita bisanya berdoa di sini, kita makrab di sini, ya yuklah bareng-bareng di sini. Udah waktu itu kan tidur semua Mas. Nggih. Tidur semua. Pokoknya karena di situ panitiane Mas Dok, Mas, panitiane siapa? Waduh Mas, aku tak cerita sampai sampean ya. Ternyata belum ada ketua, belum ada panitia di situ. Ya wis akhirnya kowe mikir ya aku Mas. Pokoknya esuk-esuk tak ajak senam. Tidur do istirahat kabeh mungkin kan nek cah-cah kan angel kan. Nek di tenda malah ngobrol-ngobrol. Iya. Ayo turun. Malah ngobrol. Sik Pak. Oh ya wis ora apa. Sing penting sesuk wayahe tangi. Itu jam berapa Mas ya? Jam 11. Senam masuk jam 11, jam 7. Oh, maksudnya paginya. Ya, jam 7, jam 7. Kita belum makan, belum sarapan. Belum sarapan memang ya jangan sarapan dulu, kita olahraga dulu nanti. Pemanasan, terus kita jalan keliling. Di situ teman-teman Mas Ponyol gitu. Mas siapa? Ponyol. Mas Reda. Ponyol. Ponyol Reda. Oh Reda. Oh iya. Udah konyol. Nah, Reda Ponyol itu melipir, Mas. Di situ kan ada artinya ya wis mangan bareng ning kono. Tapi Mas Reda waktu itu melipir ning warung. Berarti kita jalan Mas, muter bar senam. Tak jalan muter muntah-muntah mie saya kali lo ini. Lo jadi orang kuat tuh. Memang awake gede-gede Mas. Aku makanya pengen teman-teman itu pengen tak fisik dan aku dulu bener-bener akhirnya kan ya jadi kesel hilang. Dulu isi Reda iki Mas Ponyol iki muntah mending melewati enggak isi aja deh ngene ngene kita tenang ya Reda dilani kowe. Dilani kowe. Ngono pas direkam ya Mas, ya direkam ora malu seumur hidup. Nah, terus soal sing apa permainan itu Mas, permainan itu dibuat sama panitia ada Mas Gibson itu. Jadi itu apa pakai piring tapi piring dikasih tepung nanti kita kan estafet sampai ke belakang kita buat teguh. Nah di situ agak rancu Mas, rancu nih tapi yo rancu guyon guyonan karo panitia karena pengen do menang kabeh. Jadi saya menang sih ndi ora ngerti ya. Akhirnya aku Pak bisa menang ora iso lah. Terus ada aku ngerti ya dari panitia Gibson terus siapa Mas Dok. Akhirnya daripada ngene ora sido jangan tepung. Ada sebenarnya di situ kok penting enggak diupload sama Mas Gibson. Diupload. Itu saya paling lucu Mas Gibson. Ini apa? Oh, Gibson ge. Emang lucu orang ngono lucu. Oke, lanjut Mbak Puri, pertanyaan selanjutnya. Oke, itu tadi ya cerita lucu dari Korlap ya. Kalau kita lihat kan Korlap kan misalnya neng stadion kan wajah kan kereng-kereng ya, ternyata ada sisi-sisi rapi-rapi ganteng-ganteng. Wangi-wangi ya, sepatunya anyar soalnya. Oke, kalau kita lihat ya Mas, sekarang itu kan Korlap Panser Biru kan bersinergi dengan pihak kepolisian ya di Semarang, khususnya sama Polrestabes Semarang. Nah ini bentuk sinerginya tuh seperti apa Mas dari Korlap sama kepolisian sekarang? Kebetulan teman-teman Korlap
terutama saya pribadi itu saya kan juga media kadang nge-share, saya juga punya YouTube juga tuh. Kadang nge-share bantu teman-teman di luar, maksudnya di luar saya sebagai Korlap, saya ambil itu untuk meng-cover supaya PSIS ini peminatnya dikenal. Artinya di situ saya kebetulan waktu itu dengan Pak Tris Humasnya dari Polrestabes, akhirnya kita tuker-tukeran, akhirnya juga tuker-tukeran video, akhirnya terkait lah ya dengan Libas. Media Libas ya. Media Libas, pokoknya siap dengan Polri. Karena mungkin secara rules tugasnya hampir sama. Yang satu, ya mungkinnya pengamanan toh. Ya, yang satu, apalagi kan setelah kejadian di Kanjuruhan itu kan, jadi polisi itu gak ada di luar, nggak boleh di dalam. Jadi ya inilah akhirnya kita juga minta ada materi sedikit dari kepolisian dari pihak Polrestabes kemarin. Bagaimana untuk menanggulangi, artinya teman-teman ini cukup sabar mas saat ini. Wong dongeyel nek saya awal tuh jangan sampai timbul responsif terhadap teman-teman. Kita sama-sama supporter. Deleke pisan, deleke pemindo, ora iso deleke keras. Aja kon mentu daripada ribut. Tapi alhamdulillah teman-teman saat ini alhamdulillah teman-teman Panser Biru, dulur-dulur Panser Biru tetap semangat Panser Biru sak modare PSIS Jaya. Ya. Kan masih mendukung dengan teman-teman Korlap, matur suwun banget lah. Siap. Ya pokoknya itu bagian resiko dari kita sebagai Korlap Panser Biru. Entah kita mau kena pukul, kena lemparan dan sebagainya, itu sudah jadi resiko kita. Oke, lanjut. Ini mas, kita tuh ada bukan program baru, bosnya kemarin belum ada ini. Kita ciptakan pertanyaan dari netizen lain. Kita tadi pagi nge-share di Instagram, membuka pertanyaan dari netizen untuk Korlap, monggo sing mas takon tentang Korlap kita sampaikan. Nah tapi kan karena ada banyak, mungkin kita pilih 3 ya. Tiga ya Mas Ali ya. Itu masalah satunya dari tanya netizen. Tanya netizen. Dan programnya hanya kaget aku. Tanya netizen ya. Ini ada dari Instagramnya Dendi_oi. Ya, pertanyaannya apa peran Korlap dalam mengantisipasi kerusuhan di dalam maupun di luar stadion? Apakah ada jaminan dari Korlap Panser Biru ketika ada supporter tamu supaya adem ayem? Monggo Pak Sony. Jadi itulah tugas dari peran utama dari Korlap Panser Biru, yaitu untuk apa ya? Untuk bisa berbaur dengan tamu, untuk bisa jauh lebih baik. Jadi edukasi dulu sing supporter sandalan sampai ada edukasi. Sekarang stadion itu ya sakral lah, kita harus rapi, harus patunan, harus pokoknya wangi lah supaya resi-resi enggak kayak duluan. Untuk pengamanan dijamin ya insya Allah mas. Artinya gini, bukan berarti teman-teman ya, contoh kayak Pak Sleman kemarin kita kan nggak turun mas, walaupun kita dihujat dengan cemaran ya monggo lah. Misal kita kok ikut terlanjur di situ, lah di situ itu rumah kita kok. Rumah kita kenapa nggak dijaga? Nah, harusnya apa nggih? Ya bukan menyisikan untuk teman-teman yang di situ, mungkin gesekannya apa sih mas? Kita serba salah juga. Ya intinya itulah tugas peran utama teman-teman yang suka dukane ning kono mas. Iki kudune piye? Ya. Dan itu ya kita sampai awal itu ya tergantung tamunya. Contoh kayak teman-teman dari Bonek waktu itu kita rakor, Mas sama Mas siapa ya itu ya. Jadi saya bilang, Mas sampean bisa nggak buat apa teman-teman yang dari Bonek yang liaran itu. Nah, saya dengan sampean saya jamin untuk yang di luar mas, untuk yang di luar kira-kira bisa nggak? Itu kan sempat ditolak itu mas. Akhirnya kita tetap audien terus, akhirnya bisa diterima. Ya akhirnya alhamdulillah tercover semua. Cuman saya itu gini, nek semisal ini permintaan saya ini dari Panpel nih, Mas Danur ya, Panpel di situ. Coba kalau semisal malam itu di luar itu kasih proyektor gitu. Jadi teman-teman kan nggak semua punya uang, tapi pengen dukung PSIS, caranya kan gitu. Jadi di luar ada kalau ya proyektor layar pet aja, nggak semua gitu. Oke.
Mas Danur, monggo direalisasikan untuk ke depan. Nah, Terus untuk selanjutnya Mbak Furi monggo dibacakan. Oke, masih dalam tanya netizen, Tanya keren netizen. ini. ngeri iki. Dari- Kembali korap yang ngeri ternyata. Akunnya Berarti Regar Tommy P. Ya, pertanyaannya untuk Korlap, pertandingan versus apa di musim kemarin yang paling berat menurut Korlap? Kenapa versus itu berat? Maksudnya pertandingan sama melawan apa yang kira-kira Sing pengamanannya kira lebih menguras tenaga iki. gitu apa? Kalau bagi kami itu semua pertandingan ya tanggung jawabnya semua besar. Ya. Cuman apa namanya Sing paling angel diatur waktu pertandingan apa? waktu mungkin pas pertandingan lawan Solo ya. Oke. Kita itu agak kewalahan karena teman-teman sudah kita himbau untuk tidak datang ke stadion dan yang datang ke stadion pun sudah kita himbau untuk pulang, ternyata tidak dihiraukan. Akhirnya dari pihak kepolisian langsung melakukan tindakan. Itu yang paling berat dari kita. Karena harus melawan teman-teman Iya, sendiri. betul. Oh, ya. Polemik dalam Itu yang paling nggak bisa itu si Marakama tenan nih Mas. Iya, iya. Kemeh maju, dulurku orang maju salah. Nah, itu ya buat teman-teman ya, kalau misalnya sudah ada himbauan dari pusat ya, khususnya dari Panser Biru maupun dari PSIS, kalau misalnya memang pertandingan itu tidak boleh ditonton, ya menurunkan ego lah ya. Iya, Kita semua betul. juga kepengen nonton, cuman karena sudah ada himbauan harusnya lebih sadar diri. Betul. Gitu. Kasihan teman-teman yang di sini ya kan harus melawan teman-temannya sendiri ya Mas ya. Ya, yang memang sakit nggak bisa nonton, tapi lebih sakit kalau harus dibenturkan. dipaksa datang ke Bentur. stadion itu harus lebih sakit malah. Oke. Terus mungkin ini yang terakhir kalau dari teman-teman suka dukanya kayaknya suka dukanya sudah dirangkum tadi. Harapannya buat Panser Biru ke depan, Mas. Panser Biru ke depan saya berharap tetap loyal, tetap jaga totalitas sampean semua dari Panser Biru, tetap bertahan. Omongan-omongan yang di belakang ya sudahlah, yang penting kita dukung PSIS sampai menjadi juara. Panser Biru samudare jaya selalu. Sik ya. Oke, terima kasih Mas Sony, Mas Vika Oh iya, atas. kita iklan dulu nih. Oke, iklan dulu. Buat teman-teman yang nonton, khususnya teman-teman Koril, kita masih buka peluang untuk kalian-kalian semua untuk gabung bersama kita. Oke, masih ada dibutuhkan berapa, Mas? Kira-kira Lima. 3 ya? 3 sampai 5. 3 sampai 5. 3 sampai 5 orang untuk menutupi kuota. Gede, sterep. Orang kayak aku. Jadi kita sekarang itu di assessment sama PSSI. Oke. Standar pengamanan kita pakai punyanya FIFA. Ah. Keren, Ya. keren pokoknya. Jadi lebih Mantap. terkoordinir ya Mas ya. Iya. Jadi nggak semuanya juga bisa masuk ya. Betul. Jadi baru kemarin kita dimintain data dari DPP Panser Biru untuk dikirim ke PSSI, data-data nama anggota kita. Oke, ya, keren sekali ya Korlap kita ya Panser Biru. Dan ya. buat teman-teman supporter, apa sajalah tim kalian, tim apa, kita sama-sama supporter. Mas aku ngerasa ke piye nek iso yo sapa ngerauke kita isih sak Indonesia rukun lah bareng enak. Sip. Ora ono musuh-musuhan ning kono, ora ono musuh-musuhan. Kabeh dhewe padha-padha supportere, padha-padha dukung time dhewe, kalah menang iki wis biasa. Ya. Sing penting sampean niate untuk dukung tim sampean sing semangat. Sip. Gitu, Mas. Jadi teman-teman yo sing koyo aku ngene iki yo gak jadi korban juga. Tapi enggak apa-apa. Jadi korban enggak apa-apa. Memang wis seneng dasarnya. Ya. Siap. Monggo Mbak Furi, terima kasih. Oke, sekali lagi kita juga mau terima kasih lagi ya, lagi dan lagi untuk para sponsor yang sudah mendukung acara kita ya, dari OTS Obrolan Tribun Selatan, yaitu yang pertama ada Tipsy Lion, kemudian ada My Super Soccer, ada Komunitas Semarang, Jasuan Sportwear, kemudian ada Panser Biru Store, ada BS Streetwear, dan apa lagi Mas? Ada Semasa Kopi, ada Kejadian Semarang, ada kudurti.com, Nomaden Staff, dan MNC Jersey Semarang. Oke, itu tadi ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat para sponsor yang sudah mendukung ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share Panser Biru ID. Asik, ya.
Jangan lupa juga follow Instagram kita ya di sini. Oh ya, Instagramnya. Sony Hidayat sama Fikar Fikri. Oke. Promo ini. Instagram Ya, Korlap juga. terutama di Korlap Panzer Biru kita Ya, juga ada Instagram. Jadi Instagramnya di setiap Korlap kegiatan kita upload di situ. Jadi teman-teman bisa tahu kegiatan kita seperti apa. Siap. Ya Mas. sekali lagi jangan lupa di komen, subscribe dan like ya Instagram ataupun dari YouTube-nya Panzer Biru ID ya. Sekali lagi ada di bawah sini teman-teman yang belum subscribe segera di subscribe sekarang juga ya. Karena bakal ada juga banyak-banyak giveaway ya yang bakal kita bagi ya. Jadi jangan lupa untuk di komen ya. Oke sekali lagi terima kasih untuk Mas Sony. Sama-sama, siap. Atas waktunya ya. Pamit undur diri. Sukses Sampai selalu. jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke. Obrolan Tribun Selatan. Terima kasih banyak. Kami di sini untukmu bersama